Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua cara Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau mengenal kehendak Tuhan. Kami mau mengikut kehendak Tuhan. Penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu, agar ketika firman Tuhan dibacakan, ketika firman Tuhan diuraikan, hati kami, pikiran kami terbuka. Seperti Lydia yang mendengar dan hatinya dibukakan oleh Tuhan, kami pun rindu demikian ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan kita menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini hidup berdamai dengan kehendak Allah.
Bapak Ibu tentu pernah punya pengalaman yang punya anak begitu ya. Happy luar biasa ketika istrinya mengandung, ketika punya bayi begitu, lalu dalam perjalanannya ketika harus merawat bayi, harus bangun pagi, harus bangun malam, harus ngurusin semuanya. Jadi yang bos ini si bayi gitu ya. Yang harus ladenin ini adalah mamanya, papahnya gitu. Kita harus merawat benar si bos ini gitu ya. Dia nangis, kita harus kasih makan gitu. Ada happy-nya, lalu kemudian harus diakui ada sisi lelahnya juga gitu. Ada capeknya juga gitu. Saya kalau mengunjungi jemaat yang baru melahirkan itu, biasanya nunggu sebulan karena supaya bayinya benar-benar steril dulu ya sendiri, nggak harus cepat-cepat dikunjungi gitu. Sudah lewatin sebulan begitu baru ngunjungi dan saya nanya, ya apa? Happy? Happy Bu, tapi saya belum tidur sampai sekarang gitu. Happy tapi belum tidur sampai sekarang gitu. Terus ya sudah, pokoknya bapaknya pergi kantor, pulangnya sore, mau capek kayak apapun tak serahin. Nih diurus, saya tidur, dia bilang gitu. Jadi kalau suaminya pulang dari kantor jangan berharap merdeka gitu. Dia akan minta supaya suaminya segera mandi, bersih-bersih, ganti baju semuanya. Lalu dia menyerahkan si bos kecil ini gitu. Saudara-saudara, kalau ingat pengalaman itu pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang kalau diingat itu happy gitu, tapi yang jalan ini antara dua, happy lelah nanti ganti lagi happy lagi lelah lagi gitu. Lalu saya bilang gini, dia kan sering sekali posting story di Instagram, tapi kamu kayaknya happy banget gitu. Aku lihat di storymu tuh kayaknya senang banget. Ya itulah hiburan saya Bu. Ibu nggak tahu aja, saya sebenarnya habis nangis juga capek gitu katanya. Saudara-saudara, itu pengalaman yang tak terhindarkan kan. Orang menikah lalu berdoa minta Tuhan anugerahkan keturunan. Tuhan berkati punya senang luar biasa, tapi tetap ada bagian-bagian sulit yang harus dilewati. Dan itu kan jadi perjalanan atau pengalaman sepanjang hidup sebagai orang tua. Jangan pikir bahwa ketika dia udah selesai, lalu beban orang tua selesai. Ada banyak juga orang tua yang kemudian merasakan masih terbeban Bu dengan anak saya yang ini. Yang satunya udah oke gitu, yang ini masih terbeban begitu. Jadi masih ada perasaan dia bukan gak happy dengan anaknya, tapi saking cintanya, saking sayangnya, ya otomatis masih ada beban yang entah apa definisi beban itu. Nah, kalau hidup kita digambarkan seperti itu, ada senangnya, tapi ada susahnya juga. Sama seperti orang bekerja, keterima di pekerjaan, oke gitu, bisnis deal oke, tapi kan menjalaninya, mempertahankannya juga nggak mudah. Banyak sekali tantangannya. Ya kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau mau gajinya naik begitu, ya kerjanya mati-matian juga gitu. Ada senangnya, ada happy-nya. Nah kalau hidup itu seperti itu, persoalannya adalah bagaimana kita memahami hidup ada dalam kehendak Tuhan. Dan terlebih lagi bagaimana kita hidup berdamai dengan kehendak Allah ketika kehendak Allah itu berbeda dengan kemauan kita. Ketika kehendak Allah tidak sama dengan keinginan kita. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus bersama Silas teman pelayanannya. Orang yang kemudian sudah begitu banyak pelayanan yang dilakukan dan banyak tantangan yang mereka hadapi. Kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul itu kan banyak sekali kesulitan yang sebenarnya dialami oleh para murid.
Nah, Kisah Para Rasul 16, kalau kita geser sedikit dalam Kisah Para Rasul 15 itu baru ada sidang di Yerusalem, ada keputusan yang diambil dan mereka harus menyebar ke berbagai tempat untuk menyampaikan keputusan itu. Ya kan nggak sama seperti sekarang begitu. Ada informasi apa tinggal lewat WA aja gitu ya. Seluruh dunia bisa terima pada waktu itu juga. Pada waktu yang sama gitu. Tapi zaman dulu kan mereka harus pergi, harus melangkah gitu. Nah, ketika kita belajar untuk berdamai dengan kehendak Allah, kita diingatkan tentang kehidupan yang memahami bahwa meskipun lelah, meskipun gak bisa, tapi tetap harus dikerjakan. Bentar, ini boleh dibantu. Oh oke, udah. Terima kasih. Ya. Prinsip pertama untuk bisa berdamai dengan kehendak Allah, ini kita fokus pada kehendak Allah yang tidak seperti yang kita mau. Kan kalau kehendak Allah sama dengan yang kita mau, gampang kan? Menyenangkan sekali hidup ini. Tapi realitanya adalah ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kalau bicara kehendak Allah maka seringkali juga berbeda dengan yang kita pikirkan. Maka kita belajar dari firman Tuhan yang pertama, kalau bicara berdamai dengan kehendak Allah harus sadar dan terima bahwa seringkali ada lelahnya di situ. Kehendak Allah adalah kita harus tetap mempertahankan pernikahan kita. Tapi ada lelahnya juga kan? Kehendak Allah adalah kita harus tetap mengasihi orang yang membenci kita. Ada capeknya kan dalam hati? Aduh, dia lagi aku ketemu. Dia lagi. Dia muncul dari sana, Anda geser lewat jalan yang berbeda gitu. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus lelah loh perjalanan mereka. Belum lagi dalam perjalanan itu ada konfliknya. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ayat 3 pasal 15 ayat 35 sampai 41 bahkan ayat 39 dikatakan apa? Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka harus berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Jadi kita belajar melihat bahwa dalam kehidupan relasi itu entah keluarga, entah pelayanan gitu. Tuhan selalu mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kesatuan. Tetapi pada realitanya para murid juga dalam tekanan yang mungkin begitu melelahkan. Kan perjalanan dalam Kisah Para Rasul itu banyak sekali tantangan sebagai orang Kristen mula-mula. Tetapi para murid harus tetap memberitakan Injil, terus memberitakan Injil. Sehingga ketika mereka berkonflik kita bisa memahami, udah capek mungkin orang-orang ini. Udah lelah juga secara fisik. Sampai ada perselisihan yang luar biasa, yang begitu tajam. Tetapi mereka tetap melakukan bagian mereka. Barnabas tetap kemana, Paulus tetap kemana. Tujuan utama memberitakan Injil itu tetap mereka lakukan. Capek memang, tapi ya tetap harus dilakukan. Tujuan utama untuk menjaga keutuhan dalam keluarga itu capek memang. Tapi tetap harus dijaga, bukan? Tujuan utama untuk tetap mengasihi anggota keluarga yang bahkan paling menyakitkan itu capek memang. Tapi tetap harus dilakukan kan? Ada banyak ibu yang kemudian merasa bahwa terluka oleh anaknya, tapi dia tetap mengasihi.
Ada oma-oma sudah 90-an tahun, dia cuma minta sama Tuhan supaya Tuhan jangan panggil aku dulu. Kenapa tante? Dia punya anak satu, anak perempuan, belum menikah, dan mereka hanya hidup berdua, dan dia bilang, kalau aku dipanggil terus siapa yang mendoakan anakku? Jadi dia tetap minta. Persoalannya apakah kemudian anaknya memang terus hadir bagi dia? Enggak juga, anaknya itu pergi pagi pulangnya malam. Ya karena kerja, saya kenal orangnya sangat baik, ya karena kerja enggak selalu hadir, tetapi dia tahu bahwa anaknya bisa kayak begitu, tetap dijaga, tetap lindungi, tetap nanti kemudian pergi dari rumah lalu pulang pada malam hari dengan selamat. Ya karena Tuhan, dan dia mengatakan ya siapa yang doain anakku nanti? Ya Tuhan jangan sekarang gitu. Ketika kita mau bertahan dalam kehendak Allah, kita mau ikut jalan Tuhan, Bapak Ibu pasti ada lelahnya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini kita belajar, lelah tapi tetap harus dikerjakan. Tetap harus dijalani, tetap harus meneruskan kabar baik kepada banyak orang. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan tak selalu enak, tapi layak untuk diperjuangkan. Tidak selalu enak. Itu sama seperti ketika seseorang harus menjalani terapi. Bahwa anaknya harus diterapi terus, sakit anaknya. Tapi layak diperjuangkan. Harus terapi terus nak. Harus belajar jalan supaya kokoh, supaya kuat. Waktu dia diterapi itu orang tuanya itu udah gak tega melihatnya. Orang tuanya sampai nangis juga karena kesakitan, kadang dia capek. Lelah memang, tapi layak untuk diperjuangkan. Demi si anak juga. Sampai anaknya kadang-kadang nangis, cukup Mi, sakit, capek. Tapi ya tetap layak untuk diperjuangkan. Sama seperti kehidupan kita juga. Kenapa kita harus terus menjalani kehidupan ini? Padahal ada banyak kan bagian perjalanan Bapak Ibu yang berbeda dengan doa Bapak Ibu kan? Ada banyak hal yang kemudian berbeda dengan harapan kita, tapi kita harus terus berjalan. Berat dan susah memang, tapi berjalan dalam kehendak Tuhan itu layak diperjuangkan. Kalau kita kerja mati-matian, kalau kita bisa melakukan, mengupayakan sedemikian rupa, ada orang yang begitu hebat, bisa bekerja mati-matian, bisa berhasil karena dia tahu itu layak diperjuangkan, hadiah itu layak diperjuangkan. Apalagi dengan kehidupan iman kita. Berat, tapi layak kita perjuangkan. Tapi juga kita belajar, kalau hidup berdamai dengan kehendak Allah itu Bapak Ibu, maka kita belajar bahwa semua pekerjaan baik yang dilakukan tidak selalu mendapat persetujuan Allah. Nah ini berarti kita harus benar-benar belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Kita perhatikan di bacaan kita gitu ya. Paulus Silas sudah menyampaikan keputusan-keputusan, lalu di ayat 6 mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Kurang apa niat Paulus dan Silas? Mengabarkan Injil baik atau enggak? Baik, mulia gitu kan? Itu suatu pekerjaan yang sangat mulia karena kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi lihat, Alkitab menyatakan bahwa mau ke Asia, mau mengabarkan Injil,
Tapi Tuhan menutup jalan itu. Padahal ini pekabaran Injil nih. Mau ke Bitinia, Tuhan menutup jalan itu. Nah terus piye? Tidur aja. Ya toh? Enak toh kalau udah, aku kan mau buat baik. Ya Tuhan gak boleh, ya sudahlah. Aku kan mau menolong, tapi kok ditutup ya? Ya sudahlah, enak toh uang gak kurang. Enak toh gitu. Kita nggak kekurangan dana, kita nggak kekurangan tabungan, nggak berkurang begitu. Tapi hidup berdamai dengan kehendak Allah itu mengajarkan kita bahwa bahkan perbuatan baik pun belum tentu disetujui oleh Allah. Tetapi bukan berarti Allah berhenti di tidak setuju itu. Ada rancangan Allah yang lebih besar. Rupanya Allah bukan tidak menghendaki, pada akhirnya Paulus sampai kok ke Asia, tetapi ada yang lebih urgent lagi. Ada yang lebih penting lagi bahwa mereka harus ke Makedonia. Makanya ada penglihatan bahwa ada orang yang berteriak, tolonglah kami, tolonglah kami. Minggu lalu saya baru melakukan perjalanan bersama teman-teman gereja, kami ke Sumba gitu. Sebenarnya itu cuma mau liburan, tapi karena mereka mengajak saya, lalu saya bilang oke, kalau mau barengan, saya bisa nemenin, tapi kita sekalian melayani. Dilah kami beberapa bulan sebelumnya. Lalu saya mencari tempat untuk pelayanan di mana. Bapak Ibu, kami sudah deal dengan satu tempat, sebuah gereja di pelosok di Sumba begitu. Dia sudah menceritakan tentang jemaatnya, ini jemaat yang susah memang begitu. Dan kita sudah tahu kita akan melakukan apa. Jadi sudah cocoklah antara apa yang kami ingin lakukan dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau rencana kita ketemu dengan apa yang menjadi kebutuhan kan cocok toh gitu. Udah gitu. Tapi 1 bulan kemudian ini sudah didoakan begitu. Gak sampai sebulan ya. Beberapa waktu kemudian dikabari bahwa ada ini nih. Lalu saya bilang, wah kami gak enak kayaknya sudah oke tuh di sana gitu. Enggak Bu, di sini aja. Seorang rekan hamba Tuhan yang biasa melayani di pedalaman ngabari. Tapi kan sungkan di sana itu kami sudah oke gitu. Dia bilang enggak Bu di sini gitu. Ya udah karena mereka yang tahu konteks ada di sana, maka kami pergilah ke tempat yang satu. Gak jadi yang ini. Saya agak sedih sebenarnya kok gak jadi ya. Tapi apa ya rencana Tuhan? Karena kan sedihnya bukan karena merasa itu udah oke dan sebagainya, tapi hanya karena perasaan gak enak aja. Kan sudah kalau sama orang di daerah, di gereja yang benar-benar membutuhkan lalu kami batalkan, itu perasaan gak enak banget gitu. Tapi kemudian setelah tiba di sana, lalu saya tanya secara personal gitu, kenapa sih bukan itu, bukan ini. Kenapa bukan itu tapi harus yang ini yang kita datang sekarang ini. Dan dia menceritakan, yang di sana yang awalnya mau pergi itu juga butuh, jemaatnya susah. Tapi yang di sini ini jauh lebih urgent. Ini daerah kering luar biasa dan kemudian di sekitar mereka ini banyak orang belum mengenal Tuhan. Tapi ada kekuatan umat yang jumlahnya sedikit, yang petani ini yang bisa bergaul erat dengan orang-orang yang di sekitar desa ini yang masih belum mengenal Tuhan. Nah kalau misalnya kita mau ada bersama mereka, apa yang mereka butuhkan, rasanya itu cara yang paling bisa untuk kita mengabarkan Injil. Yang di sana apa? Itu udah Kristen semua, susah mereka memang Bu. Tapi udah oke, itu nanti lagi deh bisa. Tapi yang sekarang ini dulu gitu. Oh oke, jadi mengerti gitu. Kami berikan sumur bor, itu daerah Batu Karang kering Bapak Ibu. Kalau musim sekarang agak-agak hijau karena masih musim hujan begitu ya. Tapi kalau kering-kering luar biasa, air begitu susah. Dan dikasih air, mereka itu sampai terkejut.
Dari batu karang itu ada air itu dan airnya jernih luar biasa. Lalu kami berpesan, Bapak Ibu sudah dapat air hidup ya, bagi air hidup ini untuk masyarakat di desa. Orang-orang yang memang mereka bergaul karena jemaat ini kecil tapi mereka betul-betul berdampak begitu ya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu kayak erat sekali hubungan mereka. Jadi kami pesan bagi air hidup, kan Tuhan Yesus bilang dialah air hidup kan. Bagi air hidup ini supaya semua orang di desa ini bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Pas kami hadir itu ya memang mereka yang belum kenal Tuhan mau datang. Ya itu karena orang di desa kayak ya mau nyambut aja ya. Tapi itu pertama kali mereka mau ke gereja karena merasa bahwa oh iya ya Tuhan ada bisa kasih air. Ternyata air ini ada di bawah batu karang itu gitu. Nah saudara-saudara, ketika kita berdamai dengan kehendak Allah yang selalu berbeda dengan yang kita rancangkan, maka kita juga harus belajar menerima bahwa memang kadang-kadang hal baik yang kita inginkan pun bisa jadi itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan rancangan Tuhan saat itu, tapi ada hal lain di mana kita bisa tetap menjadi berkat. Ada yang lebih urgent mungkin. Ada yang lebih butuh mungkin. Jadi ini mau menegaskan kepada kita bahwa kehendak Allah itu sesuatu yang memang butuh banget hati kita peka dengan suara Tuhan. Butuh sekali kehidupan yang punya relasi erat dengan Tuhan supaya kita belajar peka karena untuk hal yang baik sekalipun saja belum tentu itu kehendak Allah hari itu untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti Allah nggak kehendak kita melakukan hal baik. Allah mau menunjukkan kepada kita ada tempat yang lain yang memang harus kita jalani dan lakukan. Tapi ini juga masuk dalam relasi kehidupan kita sehari-hari. Ketika Allah menutup satu pintu, bukan berarti Allah tidak mengasihi dan tidak mendengar doa kita. Tapi karena Ia tahu yang terbaik, Dia mengerti ada pintu lainnya yang terbaik untuk Anda dan saya. Kalau kita terus bergumul begitu dan kita merasa Tuhan kenapa kok susah banget pintu ini terbuka. Kenapa berat banget yang ini. Jangan-jangan atau bisa jadi memang pintu itu bukan untuk Anda sekarang ini. Tuhan menyiapkan pintu lainnya. Tuhan membuka pintu lainnya. Supaya kita nggak putus asa hanya karena kita pengen banget masuk melalui pintu itu. Ini yang aku doakan Tuhan, ini yang aku minta Tuhan. Ini yang aku kehendaki Tuhan. Apa beratnya sih Tuhan buka pintu itu. Jangan-jangan sampai kita mati pun gak dibuka pintu itu, jangan-jangan. Tapi bukan berarti Tuhan gak mengasihi. Tuhan tutup pintu Asia bagi Paulus saat itu. Buka pintu Makedonia. Supaya Paulus pergi terlebih dahulu. Ada yang urgent yang harus dilayani. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Apa yang saat ini Bapak Ibu rasa, kenapa Tuhan ini berat sekali? Apa yang saat ini Bapak Ibu merasa bahwa, kok cuman satu itu yang aku minta gak dikasih sih? Kan katanya Tuhan baik. Kan katanya Tuhan mendengar doa. Kan katanya Tuhan pengasih. Kan katanya Tuhan menjawab doa, Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kenapa ini aja enggak? Kalau saat ini Bapak Ibu ada dalam fase itu, mungkin akan, ya memang tidak itu. Tapi teruslah dekat sama Tuhan.
Karena percaya ada pintu lain yang Tuhan buka untuk Anda. Amin. Ada pintu lain pasti. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita mandek di sini doang. Kita berhenti di titik kesulitan ini. Tuhan akan buka pintu yang lain untuk menolong kita. Bukan hanya untuk membuat kita lega bisa melakukan apa yang kita mau. Tapi pintu yang lain yang Tuhan buka itu untuk membuat hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bisa jadi yang ini belum tentu. Tapi yang itu, pintu Makedonia itu. Pintu Makedonia yang Tuhan buka itulah yang kemudian berdampak di mana Bapak, Ibu, dan saya bisa menjadi berkat. Makanya ketika kita belajar berdamai dengan kehendak Tuhan, kita tahu bahwa ya bisa jadi kehendak Tuhan tidak membuka pintu yang kita mau. Tapi percayalah, berdamailah dengan keadaan itu apapun bentuknya. Tapi yakinlah ada pintu Makedonia yang Tuhan buka. Lewat semua kesulitan, penolakan apapun yang dialami, Tuhan tetap mau memberkati hidupmu dan tetap mau pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Dan karena itu apa yang penting? Taat pada kehendak Tuhan. Yang penting adalah taat. Udah. Sudahlah terserah Tuhan. Jalanin aja. Kalau kita hanya percaya pada Tuhan, oh orang banyak yang bilang percaya kok. Tapi sedikit yang mau taat pada Tuhan. Oh sebanyak orang yang apakah kamu percaya pada Tuhan Yesus? Percaya banyak. Tapi yang taat itu sedikit. Karena seringkali kalau pintu sudah nggak dibuka, kita memaksa mendobraknya. Kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, hanya yang penting kita sampai di luar. Yang penting kita dapat yang kita inginkan. Tapi kalau berdamai dengan kehendak Tuhan yang kalau saat ini masih belum seperti yang kita harapkan, ya untuk bisa berdamai ya perlu ketaatan. Dan ketaatan akan selalu ada buahnya kok. Paulus yang pengen ke Asia, melewati beberapa tempat tapi Roh Kudus menutup. Pengen ke Betania, Roh Kudus menutup begitu. Akhirnya harus ke Makedonia dan bertemulah Paulus dengan siapa? Lydia, penjual kain ungu. Firman Tuhan mengatakan ketika disampaikan, ketika Paulus berbicara, Paulus mengajar, Lydia mendengar, Tuhan membuka hatinya. Dia perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lalu apa? Injil Kristus itu dia terima, dia menerima Tuhan Yesus dan memberi dirinya dan keluarganya dibaptis. Dan bukti dia begitu bersukacita sampai dia kemudian menahan Paulus supaya tinggal bersama, supaya tinggal dulu di rumahku. Ada sukacita yang luar biasa. Ketika kita taat pada kehendak Tuhan, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tak terduga. Pintu Asia ditutup, tapi pintu Makedonia dibuka. Dan bertemu dengan Lydia, penjual kain ungu. Ini berarti gak main-main juga hidupnya. Relasinya pasti dengan orang-orang kerajaan. Kain ungu itu mahal sekali. Dia pedagang yang sukses pasti. Tetapi Tuhan memakai Paulus luar biasa bertemu dengan orang yang kemudian apa? Mengikut Tuhan. Menerima Tuhan Yesus. Memberi diri dibaptis. Padahal kalau mau lihat kurang apa lagi hidupnya. Udah percaya Allah kok. Sudah percaya ya udah. Tapi apakah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum tentu gitu.
Tapi begitu Paulus taat pada kehendak Tuhan, berdamai dengan kehendak Tuhan yang berbeda dengan rancangannya, Tuhan mempertemukan. Rupanya ada satu keluarga yang perlu diselamatkan terlebih dahulu. Bertemu Lydia, dia ajarkan tentang Kristus, dia menerima Kristus, menerima diri dan memberi diri dibaptis, menjadi murid Kristus. Lydia menerima Kristus, Paulus dan Silas juga mendapatkan kemurahan hati Lydia. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang demikian kok. Coba Bapak Ibu ingat, pertolongan seringkali bukan datang dari orang yang kita anggap bisa menolong kita kan? Ya enggak? Seringkali justru hadir dari orang-orang yang enggak kita duga. Yang kita bayangkan dia bisa nolongin gitu. Tapi enggak. Itu sama dengan orang yang berdagang gitu. Teman baiknya mungkin enggak beli. Orang-orang yang enggak kenal yang beli. Atau mungkin temannya dia cuma sekali. Tapi orang yang dia enggak kenal terus repeat order terus gitu. Itu kan cara Tuhan bekerja. Kayak Tuhan mau bilang jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan dirimu sendiri. Gak usah mengandalkan manusia, mereka juga dari debu kan katanya. Tapi begitu kita andalkan Tuhan, ada aja cara Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita. Apakah Paulus pernah menduga di Makedonia dia ketemu satu keluarga yang akhirnya akan ikut Tuhan? Enggak juga. Tapi karena dia taat aja berdamai dengan kehendak Allah yang berbeda dengan keinginannya, malah justru mereka mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Artinya kita belajar benar. Kehendak Allah itu tidak selalu sejalan dengan kehendak kita. Tapi kalau kita memilih berdamai dengan kehendaknya, itu akan memperjumpakan kita dengan keajaiban dan belas kasih dari Tuhan. Itu sama seperti orang yang misalnya pergi mau naik gunung, lalu di situ ada air terjunnya gitu. Kan gak gampang jalannya. Kan berliku jalannya, kadang capek. Tapi layak diperjuangkan karena kita punya bayangan begitu. Lelah, tapi lelah kemudian terbayar ketika kita menikmati pemandangan Tuhan yang begitu luar biasa. Gila ya, air terjunnya bagus sekali. Capek, tapi kayak terbayar. Yang kita mau kan kalau bisa langsung nyampe aja gitu kan. Bisa enggak sih jalannya ini enggak usah susah-susah langsung nyampe aja. Tapi enggak ada, tetap harus nempuh jalan yang susah. Tetap harus ada jalan berbatu, tapi akan bertemu dengan keajaiban dan belas kasih. Dan yang harus kita sadari ketika kita berdamai dengan kehendak Allah, sehebat apapun keinginan dan mimpi kita, selalu itu lebih kecil daripada kehendak Allah yang besar atas hidup kita. Seindah apapun yang Anda doakan, Anda harapkan, Anda inginkan, tetap itu kecil. Kalau bunga ibarat satu tangkai doang. Tapi kehendak Tuhan itu lebih, ada rangkaian bunga yang begitu banyak yang sebenarnya Tuhan mau siapkan bagi kita. Jadi biarlah hari ini kita belajar kembali. Kalau sedang berada di situasi yang berbeda dengan harapanmu, berdamai dengan keadaan itu. Tak apa-apa. Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan meninggalkan kita. Memang begitulah, mengikut Tuhan itu lelah, tapi layak untuk diperjuangkan. Biarlah kita tetap peka pada suara Tuhan. Pintu Asia mungkin tertutup, tapi ada pintu Makedonia yang Tuhan buka. Ada cara yang ajaib yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Maka tetaplah untuk taat. Tetaplah di jalan Tuhan.
Karena seindah apapun yang kita impikan tentang hidup dan masa depan kita, itu tetap kecil. Sementara rancangan Tuhan jauh lebih besar dan indah untuk hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Beri kami hati yang teguh, yang kuat untuk menjalani kehidupan kami, untuk mampu berdamai dengan kehendak Allah yang seringkali memang berbeda dengan isi hati kami. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, memang hidup dalam kehendak Allah itu melelahkan, tapi layak untuk kami perjuangkan dan kami mau memperjuangkannya. Beri kami kekuatan, ketabahan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus membersamai kami. Tolong kami, supaya kami punya kepekaan. Jika memang pintu itu tidak terbuka untuk kami saat ini, jangan biarkan kami hidup dalam putus asa. Kami tahu ada pintu lainnya yang Tuhan siapkan dan jauh lebih baik dari rancangan kami. Bantu kami untuk taat Tuhan. Supaya jiwa kami kuat. Karena kami percaya, sebaik apapun yang kami pikirkan tentang hidup kami, masa depan kami, jauh lebih baik dan lebih indah. Pikiran dan rancangan Tuhan untuk hidup kami. Dan kami mau hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kalau saat ini semua terasa berbeda dengan yang kami harapkan, kami tidak gentar dan takut lagi. Kami tidak sedih dan marah lagi. Kami mau berdamai dengan keadaan itu. Karena kami tahu rancangan Tuhan besar untuk hidup kami. Kami tahu Tuhan menyiapkan cara untuk menolong kami yang di luar akal dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami pada kehendak dan jalan yang terbaik. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kita semua berkata, amin.